ternyata memang kita perlu mempertajam bagaimana cara bermain di ALK ini, terutama di analisisnya. Jangan mahasiswa, dosen sendiri masih agak bingung gimana cara menerapkan porter dan sebagainya gitu ya. Nah, makanya saya berinisiatif, coba deh saya bikin mini riset untuk mendesain itu semua gitu ya. Nah, intinya adalah nanti akan bikin seperti ini tahun 2014 ya. Nah, nanti kita akan bikin kayak gini nih. Jadi kan nanti kalian pengen bikin segi 5 ya, segi 5 quarter itu seperti apa. Nah, untuk bisa bikin kayak gitu ada kuesioner yang harus diisi gitu ya. Ada beberapa parameter yang harus diisi. Nah, ini semua adalah justifikasi kalian ya. Nah, kayak gitu. Jadi justifikasi kalian ini sebagai guidance dalam kalian mencari data. Ya, jadi selama ini kan porter trade of suppliers. Naon eta teh teu kabayang gitu ya. Ya pokoknya mah yang disinfeksi itu pokoknya ancaman dari luar. Nah, itu aduh masih inilah sangat apa ya? Sangat liar gitu ya. Penafsirannya masuk bisa kemana-mana. Rata-rata mahasiswa itu mencontek apa yang mencopas malah ya, apa yang udah dari report tahun sebelumnya. Padahal yang tahun sebelumnya ya Allah ini miskin banget gitu ya. Sayang sekali gitu. Nah, artinya mahasiswa nggak dapat ilmu apa-apa, melainkan hanya apa ya mencopas dan ya mirip-mirip lah akhirnya ya gitu ya. Nah, makanya coba deh kita pakai yang ini ya, kita pakai yang ini nanti saya bikinin saya atau nanti Akbar yang akan bantu saya untuk bikin dataset ini gitu ya. Jadi intinya nanti per masing-masing ada 5 forces. Yang force pertama yang ini trade suppliers. Nah, ini nanti adalah apa namanya teh parameter untuk mengukur Bukalapak apa yang mana nih lebih cenderung ke yang mana? Ini kan ada Likert ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ya. Nah, sengaja 5 ke samping, 5 ke kiri ya. Ya, yang tengah-tengah ini pasti ganjil ya. Yang tengah-tengah ini kalau masih bingung, ragu-ragu, kira-kira sama atau enggak ya? Kayaknya di tengah deh gitu. Nah, seperti itu. Jadi supplier concentrations, kemudian juga trade levels-nya adalah supplier volume and profit gitu ya. Kemudian supply forward integrations, nah ini supply products, kemudian industry switching cost, supplier substitutes. Nah sebetulnya dalam ini nanti disesuaikan ya, nanti akan ada penyesuaian lagi. Nanti mungkin saya perlu berdiskusi juga dengan tim dari CFA, tim saya gitu ya, karena mereka kan akan langsung berkompetisi. Jadi hasil dari diskusi saya dengan mereka menghasilkan nanti finalnya mungkin ya finalnya. Karena untuk Bukalapak kalau Mayora saya belum cek ya. Untuk Bukalapak, lafak lagi. Trade dari suppliernya ini ada kaitannya dengan GMV ya, gross merchandise value. Ya, nanti kalian bisa lihat di apa di um, apa sih namanya teh YouTube saya ya yang tentang bimbingan Bukalapak ya, bimbingan dengan tim CFA. Nanti kalian lihat di YouTube saya, di sini apa yang dimaksud dengan GMV? GMV ini gross merchandise value. Nah, kemudian ada nanti CMC cost, apa CAC cost, ya, cost acquisition, customer acquisition cost, ya. Ini customer acquisition cost. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini nanti berkaitan juga dengan porter yang generic strategis, GS, ya. Nah, kalau untuk trade level dan kawan-kawannya ini nanti kalian ada kaitannya dengan apa? Dengan karena ini kan si supplier ya. Supplier itu berkaitan dengan si gross merchandise value ya. Jadi bagaimana apa namanya dia memproduksi jasanya gitu ya. Nah, supplier apa aja yang kira-kira berkaitan dengan Bukalapak ya. Dan ini nanti juga supplier ada kaitannya dengan CAC ini, CAC ya, seperti itu. Nah, jadi seperti itu nanti kalian bisa menganalisis ini gimana, ini suppliernya ada banyak atau enggak gitu ya. Kemudian juga supplier volume and profitnya nanti ada penjelasan di atas. Kemudian supplier forward integration ini maksudnya adalah bagaimana, apakah ada perjanjian dengan supplier bahwasanya bisa forward contract. Forward contract AKM lagi ya, ingat ya. Forward contract itu artinya kita membeli barang, kan ini supplier ya, kita beli barang. Kaitannya dengan COGS ya. Kita beli barang, nah kira-kira barangnya itu dipatok sampai 12 bulan ke depan, itu harganya berapa? Gitu ya. Nah, ada nggak yang kayak gitu? Nah, not visible berarti di sini gitu ya. Kemudian supplier products-nya seperti apa gitu ya? Apakah highly differentiated atau standardized gitu ya. Nah, berkaitan dengan si Bukalapak, kamu harus mengidentifikasi supplier yang dinamakan supplier yang Bukalapak itu apa ya. Nah, nanti kalian bisa melihat oh kalau misalkan beli gitu ya, beli untuk
apa namanya tuh, kayak ini kan relate dengan COGS ya. Kalau kita relate dengan COGS, dan kita harus pastikan lagi apa aja unsur yang ada di dalam cost of goods sold-nya dari Bukalapak gitu ya. Nah, karena ada tiga ya, 1, 2, dan 3 revenue ya. Yang pertama itu dari si marketplace-nya, yang kedua itu dia dari si mitranya ya, mitra Bukalapak. Nah, yang ketiga itu dia dari si buka pengadaan ya. Nah, yang berkaitan dengan COGS rata-rata tuh dari 2 dan 3 ini ya, mitra Bukalapak sama buka pengadaan ya. Nah, sehingga apa? Sehingga perlu kalian perhatikan bahwa kamu harus buka mungkin ya, cari googling mitra Bukalapak itu apa gitu ya. Nah, ini kalau nggak salah berkaitan dengan UMKM Bukalapak itu, nanti kan kalian bisa lihat di YouTube saya ya, di YouTube bimbingan saya dengan tim CFA ya. Nah, seperti itu. Jadi cari insight dari situ deh. Cari insight dari situ itu banyak banget. Karena ada beberapa yang tidak bisa saya bahas di kelas. Kenapa? Karena kelas kan harus saya terangkan gitu ya. Kalau di sana kan udah pada belajar sehingga langsung saya bermain kemana-mana. Nah, jadi seperti itu belajarnya. Jadi kamu belajar dengan saya, kemudian lihat juga di YouTube pembahasan saya dengan tim CFA. Tiap minggu nanti ada bimbingan ya. Minggu ini nanti sore ya kita bimbingan lagi CFA. Nah, seperti itu. Nanti kamu lihat untuk mengerti seperti apa yang dimaksud dengan mitra. Nah, mitra ini ternyata Bukalapak akan bermain di UMKM ya. Bermain di bisnisnya UMKM. Maksudnya apa? Nah, ini saingannya dengan si Amazon. Amazonnya si Jeff Bezos ya. Saya lupa namanya apa ya. Kalau nggak salah dia investasi juga di Indonesia. Namanya apa? Saya lupa. Nanti lihat YouTube saya ya. Ula. Ula ya. Apa namanya? Ya. Kalau nggak salah. Ula ya. Ya. Iya benar. Kalau nggak salah ini juga. Pokoknya ada ula-ulaannya. Nah, dia itu ternyata akan menjadi pesaing si Bukalapak di bisnis yang mitra ini. Padahal kedepannya kayak kata si Ahmad Zaki gitu, bahwa kedepannya mitra itu akan menjadi apa namanya, akan menjadi penopang utama dari bisnisnya Bukalapak. Artinya mitra itu kayak gini, kayak Gojek gitu. Kalau Gojek kan dengan tukang ojek gitu ya, dan menghubungkan juga dengan si GrabFood gitu ya, merchant-nya. Nah, Bukalapak tuh kayak gitu. Jadi ada banyak tuh yang jadi mitranya itu tukang ojeknya gitu kalau di Gojek itu ya. Nah, menggayat UMKM ya, kemudian apa? Dia akan mensuplai barang-barang dari vendor-vendor yang besar ya. Jadi dia sebagai agen gitu di situ. Nah, dan itu buka toko offline dan sebagainya. Nah, jadi nanti bisa jadi saingan dan Indomaret. Ada namanya Iwarung kalau tidak salah di Bukalapak. Nah, Iwarung inilah yang nanti akan head to head. Ini adalah dengan UMKM ya. Head to head selain offline dan online juga ya. Offline-nya kayak toko kelontong ya. Itu disuplai semua barang-barang oleh Bukalapak dengan branded yang dimiliki oleh Bukalapak ya. Tentunya branded, bukan branded ya seperti Unilever dan sebagainya yang akan disuplai ke warung binaannya Bukalapak. Nah, nanti ada fee yang dibagi antara si mitra tersebut dengan Bukalapak. Nah, itulah yang menjadi penopang utama dari bisnis yang nomor 2 ini. Nah, kalau buka pengadaan ini saya sengaja saya nunggu info dari kalian ya. Jadi kalau saya cari tahu sendiri, ntar saya ngajarinnya jadi kalian nggak berkembang ya, as always ya. Nah, nanti kalian silakan cari info ini ya, saya udah kasih trigger ya yang mitra sama marketplace. Nah, baru nanti kalian silakan ya. Nah, ini cara belajarnya seperti ini ya, karena ya gitulah pokoknya. Oke, yang kedua adalah marketplace ini disinyalir head to head-nya dengan si Shopee ya. Shopee sama Tokped. Nah, Shopee Tokopedia itu dia peraih market share terbesar ya. Kalian bisa lihat jumlah kliknya ya, jumlah download aplikasi. Nah, kamu bisa buka apa namanya, situs yang menyajikan data ada berapa juta orang yang mendownload aplikasi Tokped, Bukalapak sama si Shopee. Nah, Bukalapak itu peringkat ketiga di sini nih, peringkat ketiga ya. Nah, ini semua ada di YouTube-nya, di YouTube bimbingan saya, nanti kalian silakan buka ya untuk lebih jelasnya ya. Nah, seperti itu. Jadi artinya Bukalapak tentunya kalah dengan Shopee and Tokped. Nah, sehingga apa? Sehingga kalian perlu tahu tuh gimana tuh caranya ya. Nah, nanti suppliernya kalian analisis juga. Ada nggak yang berkaitan dengan marketplace? Supplier ada yang berkaitan dengan mitra. Supplier yang berkaitan dengan pengadaan ada nggak gitu. Nah, kalau di COGS apa di CLK-nya yang kemarin kita udah buka, itu kan hanya berkaitan dengan mitra dan pengadaan ya. Marketplace-nya nggak terlalu disebut. Nah, kalian cari-cari info terkait hal tersebut ya. Untuk apa?
untuk kalian masukkan ke parameter ini. Jadi parameternya sebagai trigger gitu ya. Trigger bagi kalian untuk menganalisa, oh ternyata analisa masih kurang. Tambahin lagi tuh data-datanya ya. Dan jangan lupa data-datanya itu harus di refer gitu ya. Maksudnya tuh gini, kalian mau menulis suatu argumen, jangan lupa kasih referensi kemana gitu ya. Dalam kurung aja dulu, ditandain dulu aja gitu ya. Contohnya misalkan supply concentrations gitu ya. Ini ternyata sangat many Pak gitu. Nah, kamu nanti tinggal di apa namanya? Dijelaskan ini sangat banyak karena berasal dari mana gitu ya, dari laporan keuangan laporan tahunan misalkan ya. Nah, apa aja suppliernya gitu, A B C D E F G gitu. Nah, misalnya kayak itu. Kalau nggak didapatkan informasinya, ya udah mungkin ini di skip gitu, di skip. Jadi nggak semua bisa dipakai. Yang ada informasinya, yang kalian dapat evidensinya yang kalian pakai, ya nggak semua. Nah begitu nanti mungkin akan saya bikin, salah. Nah, ya berbasis ini, tapi nanti tentunya penyesuaiannya dan kalian, penyesuaian dan kalian, ya. Oke, kemudian ini Izin terkait. bertanya, Pak. Oh boleh, siap, Stefani, monggo silakan, silakan. Tadi kan Bapak menyebutkan yang dari Bukalapak itu yang pertama ada marketplace-nya, Pak. Yang kedua Ya, itu ada mitra, ya, terus sama pengadaan. Nah, ya. kemarin waktu saya lihat-lihat laporan keuangannya Bukalapak itu ada investasi, Pak. Investasi itu bisa dimasukin nggak ya, Pak? Masukin ke mana? Ke ini tadi, ke apa? Kita nyari suppliernya gitu, Pak. Supplier untuk investasinya maksudnya? Iya. Supplier, oke. Oke. Kenapa Stephanie berpikiran demikian? Soalnya itu kan kemarin kan emang masih abu-abu gitu kan, Pak. Habis itu waktu baca laporannya itu kayak ini banyak banget ternyata sektor-sektor yang apa digadang-gadang sama Bukalapak gitu kan. Terus kemarin tuh nemunya sektor itu 4 sektor utama gitu, Pak. Jadi selain ketiga itu ada investasi juga. Dan buat investasi sendiri tuh kayaknya saya baru dengar gitu loh, Pak, kalau Bukalapak itu ada investasinya. Dan dari sini tuh kayak kepikiran investasi kira-kira dimasukin atau enggak ya gitu, Pak. Oh, oke, bagus, bagus, bagus. Nah, ini saya belum cek lagi ya. Investasi ini maksudnya kalau boleh tahu di mana kemarin Stephanie temukan? Di aset tetap atau aset investasi? Di neracanya di aset ya posisinya ya. Investasi itu kalau di laporan keuangannya itu kayak itu, Pak. Hampir sama kayak yang pengadaan. Jadi ada entitas anaknya sendiri gitu sih, Pak. Oh ya, nah, berarti ini investasi untuk ya gabungan antara akad ini sengaja saya singgung ya biar biar relate 71, 22 sama 15 ini pas lagi AKL nih ya. Nah, jadi investasi ini pada perusahaan ya berarti ya, ada beberapa perusahaan. Kalau nggak salah itu ada fiturnya untuk investasi penggunanya sih, Pak. Yang Oh, saya maksudkan. gimana. Sorry, jadi bukan investasi Bukalapak membeli saham perusahaan lain, bukan gitu. Bukan. Yang di itu utamanya aja sih, Pak. Kayak fokus utamanya Bukalapak kan ada 3 tadi sama Ya, buka baru investasi itu kan, Pak. Nah, investasinya itu bisa dimasukin ke analisis yang sebelumnya Bapak singgung tadi atau enggak gitu. oke. Saya belum buka ya. Itu maksudnya di mana tuh? Maksudnya di laporan keuangan di mana? Maaf Pak, semoga saya bisa beli reksadana. Oh, maksudnya gini, maksudnya beli saham atau fitur di Bukalapak ada fitur investasinya gitu maksudnya. Iya, Pak. Oh, seriously ada? Saya nggak tahu loh. Ada, Pak. Itu katanya fitur yang paling baru dari Bukalapak. Oh my God, this is interesting ya. Oke, nice, nice. Itu boleh, itu bisa masuk. Berarti, tapi emang kamu nemunya di mana? Perasaan kemarin adanya cuma di ini doang deh. Itu masuk ke sales juga. Dicatatnya itu di posisi mana? Yang tadi itu fitur investasi tadi masuk nggak ke dalam laporan keuangan? Ada nggak infonya di situ? Ya, kemarin waktu lihat laporan keuangan itu, kalau nggak salah salesnya cuma 3 itu aja sih, Pak, yang tadi. Oh, oke, oke, oke. Nah, kemungkinan dia masuk, apakah fitur investasi tadi, pertanyaannya bukan ini apa ya, kita sama-sama nyari ya, jadi karena ini baru ya, mungkin saja sudah masuk ke tiga komponen utama tadi ya, ke marketplace, ya, kemudian yang kedua ke mitra Bukalapak gitu ya. Nah, yang ketiga ini ke buka pengadaan ya, pengadaan.
Nah, kemungkinan itu sudah masuk ke sini gitu ya. Sudah masuk ke sini. Nah, artinya apa? Kalau nanti ada fitur investasi yang keempat, si Bukalapak ini nanti kemungkinan akan menjadi seperti iPod. Ya, jadi bisa beli reksadana dari Bukalapak. Apakah bisa beli saham? Saya belum tahu ya. Nah, artinya nanti dia akan menjadi namanya ETF, Entity Transfer Fund. Ya, atau ETF ini maknanya adalah intinya dia sebagai intermediary aja, sama kayak mitra gitu ya. Bedanya kalau mitra itu kan UMKM targetnya ya. Jadi barangnya mana dia penghubung ke UMKM gitu kan. Nah, kalau ini fitur ini ETF ini fungsinya sama kayak mitra. Bedanya mitra itu beli barang ya, sembako gitu ya. Kalau yang investasi ini milenial punya duit lebih mau beli reksadana di mana? Di Bukalapak gitu. Nanti Bukalapak lah yang menghubungkan antara si reksadananya selaku mitra gitu ya dengan orang yang mau investasi di situ gitu ya, suppliernya berarti. Nah, ini bisa masuk ke sini, benar. Ini bisa masuk ke dalam salesnya juga. Nah, cuman apakah itu bisa teridentifikasi menjadi ke dalam 3 hal ini ditempelin atau tidak? Nah, ini saya belum bisa menyimpulkan. Kenapa? Karena datanya saya belum masuk gitu ya. Nah, kamu nanti cari tahu ya, Stephanie sama teman-teman yang lain ya, bahwa ini kapan nih? Apakah udah masuk ke 3 ini? Ataukah ikan 3 ini kan pakai laporan kuartal 2 ya, laporan Q2 ya. Nah, artinya ini kan misalkan ini diterbitkan di Q2 juga, berarti belum masuk tuh ke yang sales yang ini gitu kan. Ya, Q2 itu biasanya diambil dari mulai Q1 teh Januari, Februari, Maret ya. Berarti dari April ya, Mei, Juni ya. Nah, data dari April sampai Juni ya. Misalkan ini diterbitkannya dimulai tanggal 1 Januari 2020 ya, berarti udah masuk tuh paling tidak ke 1, 2, 3 ini. Tinggal identifikasi aja tempelnya kemana, apakah ke marketplace mungkin gitu ya. Nah, apakah itu merupakan komponen dari marketplace? Bisa jadi gitu ya. Kalau misalkan karena marketplace Bukalapak berarti udah menyasar kepada fitur investasi juga, bukan hanya membeli barang saja atau mungkin jasa ya. Jadi saya belum lihat, kayaknya ada deh jualan jasa di Bukalapak. Tokmed itu kan kayaknya ada juga ya jualan jasa apa gitu. Nah, jadi barang, jasa, sama investasi. Nah, kalau semuanya ada di fiturnya di aplikasinya Bukalapak, dan dia memang sudah lama, misalkan per 1 Januari 2020 misalkan fitur itu ada gitu ya. Ini tinggal di googling aja, nanti ketahuan kok. Gitu ya. Nah, kalau nggak ketahuan dikira-kira aja gitu. Kira-kira aja. Ya, nah, karena untuk tahu lebih jelas saya harus nanya ke Ahmad Zakinya, nanti tanggal 23 saya baru ketemu sama dia. Ya. Kita baru ketemu sama dia gitu ya. Nah, kalau memang dari data yang ada ya kita guessing namanya, tidak 100% benar, tapi dari data yang ada kita harus bisa menyimpulkan bahwa fitur ini kalau memang dia tersedia di 1 Januari 2020 let's say, dan itu ada di tokonya di aplikasi Bukalapak, kemungkinan besar dia maksudnya ke marketplace. Kemungkinan besar ya, kemungkinan besar. Tapi kalau dia misalkan baru terbitnya di 1 Juli 2021, nah berarti belum ada tuh di sini, masuknya ke sini gitu ya. Nah, kayak gitu sih. Nah, terus gimana Pak? Ya, itu sebagai kamu harus prediksi nanti kira-kira seberapa besar dampaknya terhadap kenaikan penjualan dari Bukalapak. Apakah, dan prediksi juga apakah dia akan menjadi yang keempat atau masuknya ke yang marketplace ini. Karena ini fiturnya beda-beda. Mitra ini namanya iWarung kalau tidak salah. Yang marketplace kan Bukalapak aplikasinya ya. Kalau pengadaan ini saya belum tahu ya aplikasinya apa gitu ya. Nah, kayak gitu. Apakah dia posisi yang keempat atau nempel ke marketplace gitu ya. Dugaan saya dari data yang ada ya, dari informasi yang tadi Stephanie bilang sama Erlan bilang gitu ya, dugaan saya sih kemungkinan maksudnya ke marketplace, dugaan saya. Nah, silakan buktikan bahwa dugaan saya salah gitu ya dengan kamu cari data yang ada gitu. Kalau ternyata dugaan saya terbukti benar ya berarti dari data yang ada menunjukkan hal itu. Ya, dugaan saya sih maksudnya ke marketplace. Dan itu termasuk ya, itu termasuk ke dalam fitur investasi ini kayak di reksadana dan sebagainya bisa masuk ke dalam sales ya. Oke, seru ya. Makasih, Pak. Oke, nah ini trade off levelnya seperti ini. Intinya adalah nanti akan kita bikin seperti data ekonomi ini ya. Nah, data ekonomi ini nanti kita akan lihat gitu ya. Jadi inflation rate, nah ini masih belum saya sesuaikan ya. Jadi nanti kalian
kalau dia Mayora kan ada nih ya, harga dari tanggal Juli ini ada ya. Tapi kalau misalkan Bukalapak kan kemungkinan dia baru listing di bulan April mungkin ya, di bulan April gitu ya. Nah, nanti tinggal disesuaikan aja, ini berarti tinggal ditambah ke bawah sampai dengan bulan terakhir gitu ya. Juni, Juli gitu ya, Juli, kemudian juga Agustus, September, Oktober maybe ya, kalau udah ada. Nah, Agustus 2021, nanti ini tinggal disesuaikan aja ya, dan seterusnya. Nah, gitu ya. Mungkin nggak sampai Oktober kali ya, sampainya September aja. Jadi nanti paling tidak udah dapat data 1, 2, 3, 4, 5 ya. Mudah-mudahan syukur-syukur Oktober udah keluar gitu ya. Nah, ini semua harus balance ya. Jadi artinya semua harus terisi ya. Kalau misalkan Bukalapak datanya cuman sampai sini yang atasnya bolong ya, berarti yang diisi ya cuman dari mulai Februari aja. Patokannya yang ini, patokannya ya. Price-nya ini. Oke, nah patokannya ini, patokannya seret gitu ya. Kalau atasnya bolong berarti ya nggak usah diisi yang atasnya. Jadi patokannya yang price Bukalapak ya. Misalkan dia dimulai di bulan Februari, ya udah berarti starting point ngisi data ini dari mulai Februari sampai dengan yang terakhir. Nah, gitu ya. Jadi seperti itu cara penggunaannya ya. Oke. Nah, terus berarti area ini yang nanti kalian isi ya. Misalkan si Bukalapak dimulainya di bulan Februari misalkan ya. Nanti silakan cek aja data harga terakhir kapan. Nah, kenapa di sini apakah perlu dimasukkan peer-nya juga? Nah, ya silakan dimasukkan aja ya. Nah, nanti kita akan lihat ini kan ada tidak semua indikator saya pakai ya. Jadi 1, 2 inflasi, GDP, exchange rate, BI rate sama IHSG ya. Nah, itu ada semua di link yang udah saya kasih ya. Nanti mana ya? Nah, ini jurnal-jurnal terkait deh. BI data. Nah, BI ini data inflasi ya. Kemudian juga di yang lain juga nanti kalian bisa lihat ya. Nah, terus yang perlu kalian perhatikan Jamovi ini kita akan bermain sedikit pakai statistik ya biar seru. Nanti kalian bisa download yang Windows ya. Cuman ini dilihat-lihat lagi ya. Kemarin ada teman-teman, Pak, laptop saya jadul jadi belum bisa, ya udah nggak apa-apa, nggak usah dipaksa. Berarti kamu nanti nebeng aja sama teman kamu yang laptopnya bisa ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kita terapkan ilmu ekonometrikanya, meskipun nanti belum belajar ya. Itu nanti terakhir sih korelasi. Tapi korelasinya udah deh. Kayak uji beda sih ya. Nah, kemudian setelah data ini terkumpul, ini ekonomi ya. Kemudian intinya nanti untuk analisis industri pun kita akan bikin seperti ini juga. Nanti saya siapin juga datasetnya ya. Jadi kalian tinggal isi dengan angka ya. Sehingga nanti ketahuan tuh, oh dapat angkanya sekian gitu ya. Kemudian nanti, jadi intinya kita akan melengkapi ya data kualitatif kita kuantitatifkan, gitu. Jadi analisis kalau analisis ekonomi kan udah jelas lah ya kayak gini ya. Nah, kenapa kita pakai data kuantitatif ini? Untuk logiknya nyambung, gitu. Untuk sistematikanya itu lebih sistematis dalam penyusunannya. Karena kalau kualitatif itu, jadi untuk belajar penelitian itu kalian harus dimulai dari kuantitatif dulu. Ya, kalau kualitatif langsung ntar gila. Orang bilang kualitatif gampang, bullshit ya, itu salah ya. Orang bilang kayak gitu ya. Akhirnya lari kualitatif. Padahal enggak ya. Kualitatif itu is another things ya, abstrak dan very abstrak dan enggak sistematis. Jadi betul-betul blatant banget, betul-betul kalian tuh kemana-mana, nggak ada arah yang jelas. Nah, iya kalau kalian ngerti konsepnya, itu nanti bisa keren. Tapi kalau nggak ngerti konsepnya, liar jadinya. Ini udah benar atau enggak? Pasti sering bertanya kayak gitu terus. Nah, beda dan kuantitatif. Kalau kuantitatif udah ajak, ini prosedurnya udah kayak gini aja, ikutin aja. Melenceng dari prosedur berarti salah, gitu kan. Nah, jadi lebih ada guidance-nya ke kita kalau yang baru pertama kali belajar untuk meneliti. Ingat ya, ALK ini ilmu penelitian ya. Jadi kita mulai menerapkan bagaimana cara meneliti suatu emiten. Ya, nah seperti itu. Nah, jadi data ini kan tentunya dari berbagai macam sumber, kamu harus menjelaskan, make sense the data gitu ya. Maknanya apa? Nah, barulah nanti bahwa inflasi kaitannya dan apa. Ini saya udah bikin guidance-nya di sini ya. Untuk analisis kualitatifnya guidance-nya di sini nih. Nah, framework yang dipakai. Nah, misalkan kalian untuk melihat tujuannya itu apa? Memprediksi kondisi ekonomi makro di masa yang akan datang dengan memahami kondisi yang lalu.
Nah, jadi dengan kita membuat data gitu ya, dataset yang ini, kita tahu kondisi yang lalu kayak gimana trennya. Tren loh saya bilangnya, tren. Nah, dari situ kelihatan tinggal digariskan ke dalam bentuk grafik, oh trennya kemungkinan di masa yang akan datang, nah itu akan meningkat. Nah, kata siapa meningkat? Dari data yang ada dan dari outlook yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Nah, kamu cari data-data outlook tersebut atau economic outlook dan sebagainya. Economic outlook itu untuk memprediksi ya bahwa kedepannya ekonomi kita akan seperti ini. Nah, itu banyak banget berita-berita kayak gitu. Jadi kalian dalam melakukan analisis ekonomi ini dipadukan gitu ya. Jadi tren ini nanti dipadukan dengan kedepannya gimana. Nah, kedepannya jangan lu yang mikir. Kalian tinggal cari data yang ada gimana, berita-berita yang ada gimana. Nah, dari situ baru kalian tulis gitu ya kesimpulannya. Nah, gitu. Jadi ini jangan sok tahu aja kalau misalkan dalam melakukan ALK ini. Harus ada guidance yang jelas atau referensi yang jelas. Nah, gitu. Jadi mempredik, Pak, predikan saya bukan ekonom, Pak. Ya makanya jangan sok tahu jadi ekonom. Kamu cari berita di CNBC dan sebagainya yang memprediksi ke depannya kita akan seperti apa pertumbuhan ekonomi kita. Nah, itu dari situ memulai. Jadi kita nanti analis ekonomi itu memberikan forecasting ke depan. Oh, ternyata ekonomi kita ke depan akan tumbuh. Nah, kalau ekonomi akan tumbuh, yang mana dari indikator ini akan tumbuh? Misalkan inflasi akan diturunkan, GDP akan naik. Nah, dampaknya kepada kinerja saham kita gimana? Nah, itu yang jadi pertanyaan utamanya. Seperti apa pengaruh prediksi indikator tersebut ke depannya dengan data yang ada gitu ya bagi perusahaan. Nah, perkuat dan korelasi. Kenapa? Karena dari sini nggak semuanya mungkin berkorelasi dengan harga saham Bukalapak. Nah, kayak gitu. Nah, jadi kalian jadi lebih kuat gitu buktinya kalau kalian seperti ini ya. Nah, jadi pertama dari tren yang ada grafiknya akan naik. Kemudian dari indikator dari berbagai macam sumber inflasi akan seperti ini gitu ya. Nah, kamu lihat tuh dari data yang ini berkorelasi atau tidak gitu ya. Nah, kalau ternyata berkorelasi, wah itu makin mantep banget analisisnya, berarti sangat valid gitu ya analisis kamu. Kalau ternyata tidak berkorelasi gimana? Ya udahlah, yang penting kita tahu aja gitu cara menggunakannya. Nah, karena memang datanya juga masih sedikit gitu ya, bisa jadi korelasi kita memang masih kurang ini. Nah, ini intinya korelasi itu mempercantik laporan kita ya. Kalau ternyata hasil korelasi yang bertentangan dengan analisis kualitatif kita gimana, Pak? Ya, nanti korelasinya dicarilah celahnya gimana agar meskipun misalkan tidak signifikan, tapi kan secara kualitatif itu didukung oleh data yang ada. Nah, itu masih bisa diterima gitu ya. Bisa dimengerti sampai sini? Nah, nanti untuk industri gimana, Pak? Untuk industri juga sama, ya. Kualitatifnya dari mana? Pakai Porter dengan mengisi yang tadi, mana ya? Yang tadi ini gitu ya. Nanti dapat tuh poin-poinnya, dapatlah argumen-argumen yang jelasnya. Baru tampilkan lagi, kita coba korelasikan. Kan ini nantinya dapatnya angka ya. Angka ini kita korelasikan. Ya, kita korelasikan ke mana? Dengan harga sahamnya. Nah, nanti kok bisa, emang bisa, Pak? Bisa dong. Korelasi itu ada banyak ya. Nanti saya ajarin deh ya, jadi cara melakukannya. Cuman yang pasti datanya udah ada, datasetnya udah lengkap, nah baru analisisnya juga udah diperkuat yang kualitatifnya, terakhir baru kita korelasi, ya seperti itu. Nah seperti itu, jadi apa ya, sangat menyenangkan sebetulnya ya kalau menurut saya. Kita belajar banyak dan ya dari dataset yang kemarin kalian bikin aja, itu kalau udah jadi ya, nanti kalian bisa lihat ya bahwa itu akan kita manfaatkan untuk laporan ini ya, laporan ALK ini ya. Nah, dan di sini ini saya sudah bikinin format IMRAT ya, format internasional ya, bahwa kalau setiap latihan kita nanti memang akan saya bahas ya, akan saya dampingi kalian setiap pertemuan ya. Nah, jadi intinya mungkin teorinya sedikit atau kalian bisa lihat di YouTube saya, nanti saya akan bikin. Tapi kita bahas di sini tuh bahas mengaplikasikan apa ya, teori yang udah diajarkan ke sini gitu. Nah, lebih penting itu karena apa ya? Dari situ kita bisa belajar gitu. Nah, oke. Intinya setelah analisis ekonomi ya, tadi lah produknya gitu ya. Kemudian analisis industri juga mirip-mirip ya, kayak gitu juga. Kualitatifnya diperkuat, baru nanti kita dikuantitatifkan dengan kuesioner yang tadi gitu ya. Ini kuesionernya ngisi sendiri ya. Si dataset ini nanti diisi sendiri. Nanti saya bikinin lah, so, dibantu dengan Akbar tentunya.
Nah, setelah itu baru pasar modal tadi ada ya. Di sini ada IHSG ya. Nanti kita lihat apakah IHSG berkorelasi, dan ini kayak biasanya sih iya. Dan IHSG itu berkorelasi dengan indikator ini gitu ya. Nanti kalian pilih lah, bisa. Nanti kita coba uji coba lah seperti ini. Nah, jadi nanti sangat make sense. Oh, jadi dari analis ekonomi berkaitan dengan IHSG gitu ya. Jadi kalau misalkan inflasi PDB naik, IHSG juga naik gitu ya. Tapi apakah si IHSG ini naik disebabkan karena PDB, itu butuh analisis lanjutan yang namanya analisis regresi berganda. Nah, analisis regresi linear berganda. Nah, kita belum sampai situ lah. Datanya masih sedikit ya. Kalau datanya sedikit, kita cukup korelasi aja. Nah, seperti itu. Tapi ini hanya melihat hubungan aja. Bukan melihat sebab akibat. Berarti kalau ekonomi PDB naik, ekonomi IHSG pasti naik. Nah, itu nggak boleh kayak gitu. Hasil korelasi nggak bisa menyimpulkan seperti itu. Hasil korelasi hanya cenderung ya. Jadi kalau PDB naik, maka IHSG pun akan cenderung naik. Tapi apakah IHSG naik karena PDB saja? Belum tentu. Gitu ya. Nah, itu perlu analisis namanya kausalitas atau regresi linear berganda. Kalian nanti akan dapat ya setelah UAS setelah UTS di mata kuliah ekonometrika. Nah, oke. Nah, dari situ baru nanti kita lihat dari pasar modal IHSG berdampak ke harga. Nah, ya. Nah, kemudian kita lihat juga dari ekonomi berdampak juga ke harga nggak? Ke harga sahamnya Bukalapak. Nah, jadi kita lihat korelasi. Nah, dari situ itu hasil akhirnya. Jadi itu untuk memperkuat lagi argumen kita, ya. Nah, baru nanti dari situ baru kita analisis industri ini dengan quarter tadi ya. Nanti keluar tuh hasil kuantitatifnya, gitu ya. Data numeriknya keluar. Data numeriknya kalian isi sendiri, tapi didukung dengan argumen kualitatif yang berdasarkan referensi dari data sekunder atau dari laporan, website dan sebagainya. Nah, dari situ barulah nanti kita bisa menguatkan bahwa mereasoning bahwa kenapa X angka 5 di situ, karena ada buktinya, Pak. Gitu. Argumen saya diperkuat oleh bukti. Nah, gue percaya kayak gitu kan. Nah, baru nanti kita korelasikan apakah itu juga berdampak terhadap harga. Nah, kita lihat ya. Kalau ternyata korelasi tidak mendukung, yang penting kita kait-kaitkan lah bahwa kualitatifnya ternyata make sense kok, walaupun korelasinya memang belum mendukung gitu ya. Nah, artinya apa? Dari korelasi tersebut butuh data yang lebih banyak agar bisa kelihatan ya arahnya seperti apa. Nah, kayak gitu ya. Nah, barulah nanti kita ke bisnis strategi ini dengan quarter strategic analysis ya. Generic analysis itu ada di yang keempat ini, tiga deh. Nah, jadi ada dua quarter itu, ada untuk menganalisis industri dan ada untuk menganalisis si perusahaan ya. Nah, untuk perusahaan pakai papernya ini, jurnal juga. Karena saya lebih suka jurnal, kalau buku itu terlalu teoretis. Kalau jurnal ini udah membahas buku tersebut, mengaplikasikannya, kekurangannya apa aja, terus bentuk-bentuknya aja apa aja. Nah, ini saya baca ini bagus banget ya. Jadi ini memperlihatkan bahwa bagaimana implementasi si Porter ini, generic strategis ini di berbagai macam perusahaan di Amerika ya. Jadi ada yang differentiation strategi, ada yang cost leadership strategi. Nah, baru Porter ini yang belum ada di bukunya si Pak Lepu ya, sama di slide yang kemarin saya jelaskan gitu ya. Sebetulnya tapi di bukunya Porter ada di tahun 80 ya. Nah, mau lihat bukunya kayak gimana? Ya, saya liatin nih. Lengkap lah pokoknya. Loh, belum ke download Ya udah deh, tapi saya udah download di Libgen sih. Kayaknya belum kebuka. Mana ya Libgennya ya? Ya, udah ketutup. Oke, ya udah deh, nanti paling saya downloadin dari Libgen ya. Iya deh. Dah. Nah, intinya adalah ada yang ketiga, yaitu fokus strategi. Nah, jadi fokus strategi ini jadi kombinasi bahwa sebetulnya kalau di Porter, bukunya Porter, teorinya adalah pilih salah satu strategi untuk perusahaan itu dari analisis yang ada. Kan Five Force itu melihat kompetitif positioning kita. Jadi si perusahaan ini dibanding peers-nya tuh berada di kisaran mana. Nah, dengan ada data kuantitatif tadi ya, dataset yang ini ya. Nah, yang mana ya? Nah, yang ini kalian bisa mengukur antar peers-nya itu kayak gimana. Nah, nanti bisa dibandingkan. Oh, peers-nya total skornya untuk Porter 5 Five Forces ini 90 misalkan ya. Nah, untuk yang peers yang satunya lagi nilainya adalah 85. Nah, jadi kelihatan, jadi bisa kelihatan rankingnya gitu ya. Oh,
ternyata rankingnya si Bukalapak ini dibandingkan Tokped sama Shopee atau mungkin Era Jaya sama Matahari itu kayak gini. Rankingnya ada di sekitar segini. Nah, seperti itu. Nah, kalian berbagi ya, jadi berbagi data. Nah, untuk yang mengambil Bukalapak nanti ada peer 1, peer 2 misalkan ya, Shopee sama Tokped misalkan ya, dan satu lagi Era Jaya sama Matahari, nanti digabungin ya. Misalkan kelompok 1 yang cuma 2, nah nanti minta data ke kelompok yang sebelahnya, datanya seperti ini, nah digabungin gitu ya. Begitu pula kelompok yang 2 gitu, minta data yang Tokped sama Shopee dong, ini dikasih. Sehingga nanti bisa langsung masuk ke laporan kalian ya. Nah, cuman kan kenapa cara membahasnya masih berbeda ya? Beda orang, beda juga pemahaman, beda juga analisisnya. Jadi saya nggak masalah meskipun datanya sama, pasti penafsiran beda-beda. Nah, itu menyenangkannya di situ. Silakan kalian mengeksplorasi kemampuan kalian di situ ya. Datanya sama, dieksplor lebih dalam bagaimana penafsiran. Nah, kayak gitu ya. Jadi nanti dapat tuh itu kalau rankingnya ya. Jadi competitive advantage itu untuk melihat competitive positioning. Dia di antara peers itu berada di ranking berapa. Nah, dari situ kita tahu, oh ternyata Bukalapak ini secara makro dipengaruhi oleh variabel yang mana, indikator yang mana, dipengaruhi juga oleh IHSG juga gitu, dan dipengaruhi juga oleh industri juga gitu ya. Nah, semuanya kan ke harga saham, karena ujungnya nanti harga saham yang akan menjadi valuasi kita. Nah, ternyata gitu ya, dia juga berada di tengah-tengah industri yang seperti apa, saingannya kayak gimana. Nah, barulah nanti dilihat strategi yang dia gunakan gimana agar bisa bertahan di industri tersebut. Oh, ternyata strategi dia yang genre strategis ini, ya, differentiation, cost leadership, atau fokus, ya. Nah, kalau Porter, ya, di buku aslinya itu pilihan antara differentiation, kalau milih salah satu, differentiation atau cost, itu aja, gitu ya. Nggak bisa dua-duanya, kata Porter, ya. Tapi dia revisi di jurnal dia di tahun 1995 bahwasanya bisa dikombinasikan ya. Ya, jadi intinya adalah kalian lihatlah di Bukalapak sama Mayora ya. Kira-kira differentiation strateginya kayak gimana gitu ya. Cost leadership strateginya kayak gimana gitu ya. Nah, kayak gitu. Nanti intinya kita akan tuangkan lagi menjadi dataset seperti ini ya. Nah, bedanya kalau industri tadi opportunity and threat seperti halnya ini, itu kan threat and opportunity. Kalau yang general strategis tadi, yang differentiation sama cost leadership, itu maksudnya ke strength and weakness, gitu ya. Nah, nanti diperkuat lagi ya dengan analis akuntansi. Analis akuntansi ini kalian melakukan 3 tahapan ini ya, atau kamu hitung sendiri deh berapa ya. Ya, jadi mungkin kok nggak bisa sih? 4 gitu ya, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah, seperti itu ya. Nah, dari situ kan kamu lihat lagi, oh ternyata strategi yang digunakan adalah strateginya adalah differentiation strategi. Apa yang dimaksud differentiation strategi? Nah, saya bikin rangkumannya ya. Ini belum saya rangkum dari jurnal ya. Saya rangkum dulu nanti ini. Nah, tugas kalian adalah ya nyicil dikit-dikit ya. Nyicil dikit-dikit ya, datanya data kualitatifnya, argumennya diperbaiki, diperkuat dari referensi yang ada, mau dari jurnal, mau dari laporan, mau dari berita gitu ya, dikasih tuh referensinya dari mana. Nah, baru udah gitu gimana? Udah gitu sambil saya nyelesain tadi, nah kamu perbaiki pelan-pelan gitu, perbaiki pelan-pelan. Jadi ini adalah iteratif proses, nggak bisa langsung jadi ya. Nah, kayak gitu ya, seperti itu. Dan saya minta cuma progres, artinya apa? Ya, yang penting ada progres, ya kan? Nah, seperti itu. Karena ini jangka panjang, men. Ini 1 semester masalahnya. Jangan khawatir ya. Oke, ini 1 semester ya. Seperti itu. Oke. Nah, dari sini kamu bisa mengetahui, oh strategi yang digunakan, yang differentiation strategi apa? Nah, ini saya kasih clue-nya aja ya, bahwa ada intensive training and marketing. Jadi intinya untuk differentiation strategi itu, dia strategi yang digunakan untuk apa? Berkaitan dengan sales, meningkatkan sales ya. Memperbanyak produk-produk dan sebagainya. Caranya gimana? Nah, ini salah satu indikatornya. Ada existing product, developing brand identifications, ada inovasi, ada marketingnya banyak gitu ya. Nah, forecasting existing growth, kemudian forecasting new market growth. Nah, ada market baru, contohnya adalah apa tadi ya, mitra ya. Sama tadi tuh, adanya
bermain sebagai entity transfer fund atau sebagai seperti iPod lah gitu ya, aplikasi iPod. Bisa juga investasi di Bukalapak memiliki fitur investasi ya, aplikasi Bukalapak tersebut. Nah, artinya ini indikator-indikator ini salah satu guidance bahwa Bukalapak itu sedang memiliki differentiation strategi. Gitu ya. Nah, kemudian kamu lihat lagi, apakah dia mengabaikan cost-nya? Nah, kamu lihat gitu ya. Apakah ada cost reductions gitu ya. Nah, ini dari berita, laporan keuangan, ini semuanya kamu ambil ya, semuanya kamu cari. Ya, kemudian tight control of overhead cost, apakah ada kontrol ketat terhadap overhead cost gitu ya. Minimizing distribution cost. Nah, karena marketplace kan distribution cost-nya langsung dengan itu ya, JNE dan kawan-kawan. Nah, gimana tuh ya? Sebetulnya kan apakah ada promo terkait hal tersebut gitu ya. Nah, jadi promo-promo tersebut dilihat tuh. Bebas ongkir, gratis ongkir dan sebagainya gitu. Nah, itu apakah ada kaitannya dengan Bukalapak gitu. Jangan-jangan biasanya kan kalau Shopee kan bebas ongkir ya. Nah, berarti bisa jadi si Shopee itu ngasih ke jadi bukan karena kebijakan JNE-nya, bukan, tapi karena si subsidi yang diberikan oleh Shopee. Subsidi tersebut dapat duit, harus ada modal kan ya. Ada modalnya dari mana? Dari equity investment-nya Google gitu ya. Google nanam duit di Shopee, dapat cash banyak. Nah, cash-nya itu lah dipakai untuk promo ya, promo gratis ongkir tuh kan. Yang hampir setahun. Jadi itu namanya bakar duitnya di situ. Nah, itulah yang dimaksud dengan customer acquisition cost. Gitu ya. Nah, CAC-nya itu berkaitan dengan minimizing dan sebagainya. Nah, kalau ini berkaitan dengan GMV ya, gross merchandise value atau sales driver. Kalau ini adalah cost driver. Jadi intinya kalau difference cost leadership itu meminimalisir cost ya. Kalau GMV itu memaksimalkan sales ya. Biar apa? Gain-nya gede gitu. Nah, di sini ada nggak yang namanya fokus strateginya ketiga ya? Fokus strategi itu jadi hanya satu segmen. Nah, contohnya ini intuisi saya ya. Bukalapak itu yang tadi tuh Iwarung tadi mitra ya. Yang bakal saingan dengan Ula tadi ya, Ula ya. Nah, ini gimana nih Iwarung ini nih? Ya, Iwarung ini. Nah, kemungkinan itu adalah fokus strategi dia adalah ke arah Iwarung tadi. Nah, apakah fokusnya itu terhadap khusus untuk cost? Nah, kamu cek lagi nih. Ini adalah untuk menganalisisnya ya. Nah, oh ternyata nggak cocok Pak. Lebih cocok ke fokusnya ke differentiation strategi. Jadi, kalau differentiation strategi ini yang general, yang umum. Ya. Nah, kalau fokus ini yang khusus. Ada nggak strategi khusus dia ya yang beriringan dengan strategi umumnya, ya, yang beriringan dengan strateginya. Nah, di Bukalapak kemungkinan ini yang saya tebak gitu ya, duga ini adalah yang Ula ini ya. Jadi Iwarung tadi bukan mitra. Jadi si Zaki bilang kemarin bahwa dia akan fokus ke kemitraan ini. Jadi akan head to head dengan Ula. Ya, marketplace-nya kemungkinan dia akan berkurang gitu karena tersaingi oleh si Shopee dan Tokopedia. Nah, itu yang kalian harus lihat ya. Nah, ternyata ada fokus strategi, Pak. Nah, itu semua nanti kita akan susun poin-poinnya di seperti halnya Excel ini ya. Nah, jadi nanti hasilnya adalah strength and weakness gitu ya. Kalau yang industri opportunity and threat gitu ya. Nah, kemudian nanti kalau digabungkan dengan analis akuntansi nambah lagi tuh strength and weakness-nya di bawahnya ya. Jadi nanti setelah ini untuk strategi umumnya, strategi khususnya, nah lihat ke laporan keuangannya ya. Apakah strategi tersebut tercermin dalam laporan keuangannya? Pasti tercermin ya. Kamu lakukan common size dulu, komparatif dulu, kemudian ini rasio analisis awal ya. Jadi analisis awal itu sebelum di casting, ingat ya, ini sebelum di casting. Nah, kalau nggak ada di casting, berarti rasio analisisnya tetap awal dan akhir nanti kemarin. Nah, ya seperti itu. Nah, kemudian kan kamu setelah analisis awal ini untuk melihat fokusnya kemana. Kalau fokusnya tadi ke sales, ya ke differentiation strategi di sales gitu ya, maka nanti ini ya akan kemitraan ya akan berjalan lancar ya. Berarti nanti customer acquisition cost untuk kemitraan inilah yang nanti akan kalian scrutinize gitu ya. Nah, kayak gitu tuh. Nah, barulah kamu lihat nih berkaitan dengan apa aja akun ini. Ya, berkaitan dengan SGA untuk Sales and General Administrative Expense ya. Ini di bawahnya COGS ya. Nah, inilah berkaitan dengan iklan gitu. Nah, dan kawan-kawan. Kemudian CAC ini nanti masuknya ke cost of goods sold ya. COGS-nya itu dinamakan juga apa namanya? Bisa dua, bisa masuk ke COGS, bisa masuk ke SGA. Nah,
CAC ini nggak akan muncul di laporan keuangan Bukalapak dengan nama CAC, enggak. Ya, itu terlalu bodoh kalau kita berpikiran seperti itu ya. Be smart ya, bahwa CAC ini secara substansi ya bisa jadi dipetakan menjadi dua. Ada yang masuk COGS, ada yang masuk other expense mungkin, atau ada yang masuk sales and general administrative expense. Nah, be smart dalam hal ini ya. Nah, kayak gitu. Nah, inilah yang dijalankan ya. 5 langkah inilah. Nah, ketika tahu nih, oh didepresiasi nih ya, kan baru belajarnya nanti untuk mengando itu cuma depresiasi aja ya. Ya udah, yang taunya itu ya dilihat lagi berarti akun depreciation-nya kayak gimana. Oh, ternyata beda dengan Shopee dan kawan-kawan ya. Ya udah, kita pakai rate-nya si Pierce ya. Rate-nya Pierce lah yang akan kita pakai. Nah, rate depreciation Pierce-nya yang akan kita pakai ya. Nah, nanti untuk menghitung rate depreciation-nya ada nanti ya. Ada di Excel yang selanjutnya. Nah, setelah ini jadi, barulah ditandain tuh, oh red flags-nya ada banyak nih Pak, di COGS ada, di SGA ada, dan sebagainya. Ya. Nah, tandain dulu aja ya, karena saya nggak akan ngajarin bagaimana melakukan undo COGS-nya Bukalapak. Karena kalau kayak gitu, kalian bisa mumet ya, dan juga nggak akan keluar di ujian, dan juga di fakta, di lapangan pun kita tidak melakukan undo. Ya, fakta di lapangan demikian ya. Ya seperti itu. Cuman ya udahlah, namanya juga belajar kan bertahap ya. Jadi yang penting tandain dulu aja, oh ini red flag, red flag. Nah, yang diando yang mana? Yang diajarin oleh saya di kelas ya. Yang diajarin nanti depreciation sama convertible bonds ya, convertible bonds ya. Nah, kalau Bukalapak nggak ada convertible bonds gimana Pak? Ya udah, nggak usah, berarti nggak dipakai. Nah, Pak, tapi kan banyak yang janggal Pak. Oh, nggak masalah, kita tandain namanya red flag. Nah, jadi nanti hasil dari analisis akuntansi itu adalah reviewing dari bisnis and strategi. Penerapannya di laporan keuangan seperti apa? Ditandain merah-merah. Nah, itulah yang nanti akan dituangkan ke dalam analisis kalian bahwa ini ada concern, tapi tidak kita lakukan undo. Nah, seperti itu ya. Nah, kayak gitu aja yang ditandain. Oh, ternyata biar apa? Biar nanti kalau kita forecasting, akun inilah yang kemungkinan akan kita utak-atik juga forecastingnya gitu ya. Kita bermain di forecasting, oh ternyata di COGS ini ada masalah nih, Bukalapak nanti akan memperbesar mitranya, berarti selama ini COGS itu bersumbernya dari mitra, dan mitra masih 20% dari total sales-nya gitu ya. Kedepannya misalkan total sales-nya adalah untuk yang mitra ini kita forecasting naik menjadi 5%, ya maka related COGS-nya pun akan naik gitu ya. Nah, misalkan kau prediksi naiknya berapa Pak? Ya diduga misalkan 6% gitu, atau 3% gitu ya, atau 2%. Nah, kemudian SGA-nya mungkin cuma 0,1% Pak, ya boleh aja kayak gitu. Nah, jadi intinya seperti itu. Jadi ketika mitra naik, dampaknya kemana? Nah, itulah gunanya red flag kalian ya dalam analis akuntansi untuk menandai kira-kira kalau kita forecasting salesnya kan ada 3 gitu ya. Dampaknya kemana? Nah, red flag itu untuk menandakan ya. Jadi dalam forecasting nanti kemungkinan rate kita pun akan berbeda dari ilmu forecasting yang nanti akan saya sampaikan ya. Seperti itu setelah UAS ya. Setelah UTS ya. Kalau di UTS di ilmu sebelumnya itu teorinya cuman kita masuk ke Tiltman ya. Jadi untuk si aset tetap itu dia forecastingnya sama dengan tahun sebelumnya ya. Tidak kita forecasting. Yang kita forecasting hanya aset yang aset yang lancar ya, kecuali dalam prospektusnya atau dalam informasi terkait Bukalapak bahwa kedepannya akan melakukan pembelian yang banyak ya, berarti nanti aset akan bertambah ya, akan tumbuh. Nah, nanti kadang prediksi kalau seperti itu. Tapi defaultnya adalah tetap ya, tidak berubah. Nah, nanti non current liabilities dampaknya ya, non current liabilities itu juga tetap tidak berubah ya. Nah, kecuali nanti kita akan ada informasi bahwa Bukalapak akan ekspansi, berarti kan butuh utang yang banyak. Nah, kita prediksi kenaikan utangnya berapa ya. Nah, berarti nanti kaitannya dengan cost of debt ini naik juga gitu ya. Banyak lah itu kalau kita mau bermain yang lebih advance, tapi kelihatannya untuk pelatihan mah nggak sampai se-advance itu, kecuali tim CFA saya. Nah, untuk kalian mah paling non current asetnya tetap, NCL juga tetap. Seperti halnya forecasting di Tiltman ya. Nah, ini mengacunya ke Tiltman. Tiltman dan Subramanian sama ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Itu gunanya analis akuntansi untuk menandai kira-kira yang mana yang akan kita forecasting yang akan terdampak dari red flag tersebut ya. Yang ando kita cuman
di antara 1 sampai 3 ya. Kalau tidak depresiasi atau lease ya, leasing. Yang ketiga adalah si convertible bonds ya. Selain di luar ini kita tidak melakukan undo ya, ingat ya. Yang sesuai dengan silabus aja atau RPS aja ya. Dan kalian bisa cek ujian tahun kemarin itu seperti apa. Kalau tidak salah depresiasi sama ini. Cuman tadi kan kata Pak Dosko ini nggak keluar ya. Ya udahlah, yang penting kalian kita coba akan kuasai semuanya ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti satu di antara bisa semuanya atau bisa salah satu atau mungkin tidak semuanya juga terserah lah. Analis kalian kayak seperti apa ya. Nah, ini adalah andonya terbatas pada ini aja nanti kita ya, andonya. Kenapa Pak? Nggak semuanya. Kita nggak usah sok tahu gitu ya. Ini aja udah capek ya. Nah, di kenyataan kita tidak mengelola ando, hanya akuntansi itu untuk menandai saja dan dampaknya ke forecasting itu aja. Nah, tidak melakukan recasting itu yang kita lakukan di kenyataan ya, sehingga agar ini relate dan kenyataan ya laporan kalian pun ya hanya terbatas 3 ini aja. Paling banter mungkin kemungkinan yang ini ya, kemungkinan yang ini sebagai latihan saja ya. Nah, jadi seperti itu, tidak semuanya di undo. Oke, jadi tidak semuanya di recasting. Yang perlu-perlu aja. Nah, kemudian, setelah ini semua beres ya, barulah nanti kalian bikin tuh analisis finansialnya, Pak, sama nggak dengan yang atas? Kalau ada recasting berarti berbeda yang bawah ini, ya. Tapi kalau misalkan sama, ya udah berarti paling tidak sama ya, gitu ya, paling tidak sama ya, seperti itu. Nah, nanti ya. Analisis finansial juga ini akan mengikuti forecastingnya. Artinya gimana? Forecasting 3 tahun ke depan. Nah, berarti nanti rasio pun akan mengikuti. Gitu ya. Karena kan forecast itu kan berubah tuh ya. Nah, rasio pun akan berubah. Jadi ke depannya itu rasio akan seperti apa? Nah, ini berguna analisis finansial ini. Inilah yang membedakan analisis finansial yang ada di sini dengan yang ada di analisis akuntansi. Ya. Nah, seperti itu. Jadi ini big picture-nya ya. Jadi yang analisis finansial ini mengikuti forecastingnya. Forecasting 3 tahun berarti nanti ada lampiran 3 tahun juga untuk financial analysis. Gitu ya. Nah, kalian nggak usah panjang-panjang 3 tahun aja ya. Nggak usah 5 tahun. Nah, gitu ya. Ya mungkin ini digabungkan ya, forecasting sama financial ini digabungkan lah ya. Ya, jadi kenyataannya nanti mungkin ini forecasting dulu baru finansial ya. Seperti itu. Ya, oke deh, forecasting dulu finansial ya. Karena nanti mengikuti ya, jadi ketika forecastingnya naik gitu ya, finansialnya pun mengikuti, jadi kelihatan perubahannya. Nah, itu diperlukan banget oleh investor ya. Jadi ketika kita prediksi, kamu forecastingnya gimana? Oke, gini. Gimana dampaknya terhadap debt to equity rasionya? Nah, itu pasti yang pertama kali dilihat. Karena kenapa? Jangan sampai utangnya itu nambah gede gitu ya, sehingga menimbulkan resiko default atau bangkrut. Nah, makanya analisis finansial itu berguna untuk melihat ketika forecast-nya naik, analisis finansial itu resumenya gitu ya. Oh, ternyata DER-nya udah tadinya 20% jadi 40% kalau di forecasting-nya kamu. Waduh, gawat nih. Nah, gitu ya. Jadi itulah gunanya analisis finansial ya. Jadi mengikuti dari forecasting-nya. Nah, baru dari situ baru nanti kita akan valuasi ya. Nah, oke, selama 3 pertemuan ke depan, pertemuan 5, 6, 7, itu akan membahas tentang cash flow analysis ya. Cash flow analysis itu bagian dari analisis akuntansi juga. Jadi kalau untuk ingat ya bahwa dalam hal ini analisis akuntansi itu kan untuk melihat akun-akun yang ada di laporan keuangan menghasilkan net income. Nanti ketika di recasting net income pasti berubah. Gitu ya. Nah, kalau net income berubah, dampaknya kemana-mana. Ya, kalau recasting itu kamu lakukan seperti halnya retrospektif kalau di akuntansi. Jadi di retro dari belakang dikoreksi gitu, diakumulasikan ke tahun ini berapa dampaknya. Nah, mirip kayak PSAK 22 atau PSAK kok 22. PSAK 25 atau berapa ya tentang accounting errors and corrections ya. Nah, kalau retrospektif itu kan kita lihat dampak ke belakang kayak gimana, diakumulasikan di beginning retained earnings. Ini juga sama. RE awal nanti akan kita otak-atik ya. Nah, dibawa ke sini gitu. Tapi kita harus menghitung dari awal dulu. Nah, makanya itu rumit ya. Seperti itu ya. Jadi harus paham juga dengan ilmu cara kalian melakukan
accounting errors ya, atau errors corrections, atau changing accounting policy gitu ya. Nah, kalau yang changing accounting policy itu baik errors itu bisa menimbulkan dampak ke belakang juga ya. Dari belakang kita analisis sampai ke depan. Nah, kalau itu udah kuat, buat apa ilmu itu? Ilmu yang accounting errors and change itu adalah untuk melihat dampak kepada akunnya ketika kita melakukan recasting. Ya, ke akun mana aja yang terdampak dan bagaimana cara koreksinya kalau kita melakukan koreksi tersebut. Ya, dari situ baru kita bisa melakukan recasting dengan tepat. Karena kalau itu tidak tepat, error. Ya, saya jamin pasti error, gitu ya. Belum lagi recasting itu nanti ada yang berkaitan dengan deferred tax liabilities. Ya, itu juga tuh. Nah, kayak gitu. Jadi ada beberapa yang memang dia berkaitan dengan si beda temporer ya. Nah, berkaitan dengan perpajakan lagi gitu. So, this is not a very apa ya? Simple, enggak sesimpel itu recastingnya. Enggak sesimpel itu melakukan undo. Banyak dampaknya. Gitu ya, sehingga saya batasi ketiga itu aja. Paling kalian cuma satu doang lah buat latihan Maya. Depresiasi itu udah pasti misalkan seperti itu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalaupun banter-banternya Ando itu cuma depresiasi aja ya. Ya, kalau mau lebih gila lagi ya mungkin dilihat di sewanya juga, kontrak sewanya, kemudian dilihat juga di kontrak untuk convertible bonds-nya. Kalau ada. Kalau nggak ada kan nggak usah, ya. Nah, jadi ilmu recasting itu harus satu aliran dengan ilmu akuntansi. Yang apa, Pak? Yang accounting change and error, ya. Nah, kenapa? Kalau kita tahu, kalau kita paham dengan betul cara melakukan accounting change and error, maka ketika recasting pun kita mau mengoreksi gitu ya, itu pasti sama gitu ya, harus sama. Kenapa? Karena gunanya PSAK ini adalah untuk menjamin bahwa ketika ada error kita ngoreksinya tepat, sehingga apa? Enggak apa ya? Laporan keuangan nggak jadi kacau gitu loh ya. Nah, itu dia. Contohnya depresiasi berarti kan ada berkaitan dengan apa? Dengan akun aset nanti ya. Dengan akun aset tetap ya, PPE. Kemudian berkaitan juga dengan expense di net income. Kemudian berkaitan juga kalau expense berubah maka kita lihat tuh dia termasuk beda tetap atau beda temporer. Kalau beda tetap, kalau dia beda temporer atau beda waktu ya, balik lagi ke akuntansi perpajakan ya di PSAK 46 yang kemarin. Nah, kalau dia beda tetap maka akan ada namanya DTL. Akun DTL akan muncul. Gitu ya. Kalau ternyata tidak berkaitan dengan recastingnya atau undo accounting distortion tidak berkaitan dengan beda waktu, misalkan beda tetap gitu ya. Kalau beda tetap kan dia sudah pasti dikoreksi fiskal ya, tidak akan masuk ke DTL gitu ya. Tapi betul-betul dikoreksi semuanya. Nah, kayak gitu ya. Nah, jadi it is not apa ya? Nah, seperti itu. Terus juga harus paham juga artikulasinya nanti. Kalau ternyata kita DTL tetap terdampak, maka ya akan kita perbaiki yang mana? Yang tahun ini atau yang tahun depan? Nah, itu ngaruh juga. Ya. Nah, nanti di Excel-nya udah ada kok. Oke, nah jadi contohnya itu ya. Jadi kalian harus paham ilmu tersebut ya. Ilmu DTL paham, ilmu tentang accounting and error juga paham. Agar apa? Agar tidak salah dalam melakukan recasting. Karena tidak hanya sekedar membalikan si depreciation rate menjadi seperti peers, tapi dari situ dampaknya kemana-mana, gitu ya. Nah, yang kemana-mana itu yang harus kita sesuaikan. Ada yang ditambah, ada yang dikurang, gitu ya. Nah, ketelitian kalian dalam melakukan itu sangat bergantung terhadap hal tersebut, ya. So, ini ilmu yang lebih advance daripada sekedar akuntansi keuangan menengah, akuntansi keuangan lanjutan, karena kalian harus paham AKM sama AKM dulu untuk bisa menerapkan undo accounting distortions ya. Oke, dari situ barulah nanti kita valuasi ya. Nah, valuasi ini nanti kalian akan lihat dataset kalian sama Friends Factor 3 Factor model kemarin ya. Nanti kita akan terjemahkan ya ke dalam apa? Ke dalam si WACC-nya ya. Jadi nanti itu akan berdampak ke COE-nya ya. COE-nya kan kita selama ini menggunakan capital asset pricing model atau market model ya. CAPM ini ditemukan oleh pemenang Nobel juga. Ini atau MM ya, market model. Nah, kita pengembangan lebih lanjut CAPM ini kelemahannya banyak ya. Kelemahannya adalah tidak bisa mencerminkan pasar.
maka kita menggunakan Fama Friends 3 faktor model TFM ya. Nah, ini yang lebih bagus dibandingkan modelnya CAPM. Nah, yang kalian kemarin bikin itu baru setengah jalan ya, setengah jalan lagi belum. Jadi harus semuanya kelar dulu baru kita bisa menghitung trifaktor model ini ya. Oke, dari situ ya udah deh. Itu nanti akan menentukan berapa yang dinamakan beta saham ya, beta saham. Nah, dari Fama Friends itu beta sahamnya diambil, barulah nanti kita tambahkan dengan COD-nya menjadi WACC ya. Nah, itu dia COD ini nanti berkaitan dengan analisis finansial ya. Kalian targetnya gimana? Ya, targetnya forecastingnya juga nanti kelihatan. Oh, forecastingnya ke depan si salesnya itu akan meningkat sekian persen. Pembiayaan sales ini dari mana? Diambil biasanya dari menerbitkan utang ya. Nah, kalau menerbitkan utang, misalkan akan naik gitu ya, akan menerbitkan 10% gitu ya. Misalkan ketemu discretionary financing needs-nya itu adalah 10 miliar gitu. Nah, 10 miliar ini akan diambil dari mana? Dari utang, debt gitu atau dari si saham ya, equity. Biasanya orang dari debt ya. Nah, berarti debt semuanya akan minjem 10 miliar. Nah, 10 miliar berarti kapan akan dieksekusi? Tahun depan, Pak gitu. Berarti tahun depan, nah kamu lihat nih debt to equity ratio-nya berapa? Ini kaitannya dengan si financial ini gitu ya. Maksimal misalkan 30% gitu ya. Nah, yang current berapa? Yang current baru 20%. Kamu lihat nih, kalau dia naik 10% ke sini gitu ya. Naik 10%, apakah bisa memenuhi 10 miliar atau tidak gitu. Oh, kalau 10%-nya berarti ini 1 triliun, nah berarti ini 10 miliarnya berapa persen tuh naiknya? Mungkin cuma 0, sekian persen gitu kan ya. Nah, maka tahun depannya debt-nya pun akan kita otak-atik, NCL-nya akan kita ubah gitu ya dengan ditambah 10 miliar ini. Gitu maksudnya. Nah, jadi ini semua it's all make sense ya, dan kalian harus pakai logika kalian di sini ya. Oke, karena kalau nggak pakai logika kalian akan keteteran. Nah, seperti itu intinya ya. Jadi finansial nanti seperti apa. Nah, kemudian kalau cash flow gimana Pak? Cash flow itu untuk melihat setelah kalian tahu nih yang diutak-atik cuma depresiasi aja. Nah, depreciations itu berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan cash from investing activities ya. Nah, berarti apa? Kalau depresiasinya diutak-atik, berarti nanti ada apa namanya? Cash outflow-nya gimana yang berkaitan dengan investing activities? Ada nggak kaitannya? Misalkan seperti itu. Oh, ternyata nggak ada kaitannya Pak, itu kan hanya non cash transaction saja. Oh ya udah, berarti nanti net cash flow-nya pasti akan berubah. Karena kan nanti net cash flow itu kan operating cash flow ditambah dengan investing cash flow ditambah dengan financing cash flow nanti dikurangi dengan sama dengan net cash flow. Nah, kalau berkaitan dengan depresiasi tadi, nah pengurangan depreciation expense adanya di operating cash flow. Ini nanti minus depreciation expense. Artinya apa? Kalau depreciation expense berubah, maka operating cash flow pasti berubah. Nah, kamu lihat juga strategi ke depannya apakah akan ada pembelian aset tetap di masa yang akan datang atau tidak. Oh, kalau ada gitu ya, ini bisa ketahuan dari berita-berita. Ya, kalau ada berarti nanti cash from investing akan meningkat. Nah, ini yang diprediksi ke depan. Ya, seperti apa. Nah, kalau cash investing meningkat, berarti net cash flow di masa yang akan datang akan meningkat. Kalau dia membeli berarti net cash flow-nya akan berkurang deh. Gitu ya. Berarti kan cash outflow-nya ini akan naik. Nah, kalau cash outflow naik, maka totalnya pengeluarannya akan lebih besar sehingga total cash di masa yang akan datang akan berkurang. Nah, kayak gitu ya. Nah, dan ini juga harus dilihat. Nah, kayak gitu. Jadi apa ya? Ini it is all make sense ya, teman-teman semua ya. Kalau kalian merasa kecepatan, tanya, nanti saya ulangi lagi atau kamu silakan ulangi video saya. Video rekaman ini diulangi kembali. Oke, itu yang mungkin saya bisa sampaikan terkait overview dari analisis kita ya. Jadi kesimpulannya analisis ekonomi silakan dilengkapi, kemudian juga nanti analisis industri juga sambil jalan gitu ya. Nanti saya bikinin porternya, kemudian analisis bisnis saya bikinin juga porternya. Kemudian juga tinggal kalian tagih aja ya, nanti saya minta bantuan Akbar sama Ara lah dari kelas 11 untuk bantu. Baru nanti kan ini untuk kalian juga ya. juga.
Nah, baru nanti ketahuan seperti apa ininya. Nah, korelasi nanti akan saya ajarkan kemudian ya. Korelasi kalian nanti akan mendownload Jamovi ya. Nah, dan ketika menulis ke dalam sebelum mendownload Jamovi, jadi ada 2 aplikasi yang akan kalian download. Pertama Mendeley. Nah, kalau udah ada Mendeley nanti ketika kalian bikin tulisan gitu ya. Di sini ini enaknya adalah bisa seperti ini ya. Kalian harus install dulu Mendeley-nya dengan mengikuti dari apa yang sudah saya share di Wix ya. Nah, kamu nanti buka di sini reference, ada Mendeley di sini ya. Nah, ini lambang Mendeley ya. Ya, nanti diikutin aja ya, diinstal dulu, login, kemudian di-download dulu aplikasi untuk Windows-nya. Nah, kemudian nanti dibuka Mendeley-nya seperti apa, seperti ini nanti dibuka. Nah, nanti kalau sudah dibuka, nanti ada opsi untuk mengintegrasikan aplikasi Mendeley ini ke Microsoft Word ya. Nah, caranya ada di YouTube yang udah saya sharing tadi gitu ya, tadi pagi ya. Nah, intinya di sini ada install Microsoft Word plugin ya. Jadi kalau udah login, udah download aplikasinya, kemudian dibuka aplikasinya, di bagian tools ini kamu download, install Microsoft Word plugin. Ya, nanti kalau udah diinstal, hasilnya akan seperti ini. Ya, nanti di sini di bagian reference ada home, insert, draw, design, layout, references akan muncul Mendeley seperti ini. Ya, kalau sudah muncul Mendeley seperti itu, nanti kalian akan apa? Akan bisa menggunakan Mendeley ini di dalam laporan kalian. Ya, nah ingat ya di sini kalau misalkan sudah ada Mendeley-nya, nanti ketika kamu misalkan ya kan saya bilang di sini kalian mungkin setiap argumen itu harus ada referensi khususnya di bab hasil ya. Ya, bilang bahwasanya tahun depan akan naik, tahun depan naik sales buka akan naik 20%. Kata siapa? Gitu ya. Informasi ini kamu simpulkan dari mana? Nah, kita pakai semuanya saya revisi ya. Jadi pakai laporan akademik report seperti ini karena ini latihan ya. Kalau kalian udah terbiasa dengan menggunakan academic report, ke praktisi itu lebih gampang karena kalau praktisi tidak butuh referensi. Nah, tapi nanti ditanya, tapi bukan berarti tidak butuh referensi kalian ngasal menulis report praktisi. Tidak. Setiap kata, setiap kalimat di situ tuh itu ada referensinya meskipun tidak ditambahkan di laporan ya. Semua bersumber dari data. Nah, kalau di laporan praktisi harus seperti itu. Jadi setiap pilihan kata itu harus cermat karena itu mencerminkan data yang kalian pakai. Nah, susah kan? Ya, untuk bisa seperti itu susah sebetulnya. Makanya latihan dari akademik dulu. Kalau di akademik lebih mudah. Kenapa? Karena pakai Mendeley gitu. Nah, Mendeley ini nanti tinggal ini bisa dimasukkan ada banyak ya. Kamu bisa masukkan berita, add entry manually gitu ya. Nah, di sini ada banyak kamu bisa input sendiri ya. Nah, bisa dari web page. Nah, nanti kamu tulis saja dengan mengikuti row yang ada di sini. Ya. Nah, kalau itu udah diisi dengan mengikuti instruksi yang ada di field-field yang ada di Mendeley sini, ya. Dan sini macam-macam, bisa jurnal artikel, bisa tesis, bisa apapun gitu ya, bisa laporan. Kalau ini web page ya. Autorsnya siapa, publication siapa, tahun berapa, halamannya berapa. Nah, kemudian nanti di sini kapan diakses gitu. Nah, dia sih kasih URL untuk websitenya ya. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan ya seperti itu. Nah, boleh ditulis abstrak, tapi yang paling penting itu ya URL kalau dia web page ya. Nah, seperti itu. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini nih. Tuh nih. Ya, jadi ini newsdetik.com ya, autorsnya nggak diketahui, misalkan autorsnya anonimus gitu ya. Nah, kayak gini nih. Nah, sehingga apa? Sehingga ya udah deh, nanti akan banyak seperti ini ya. Nah, ini undang-undang dan sebagainya juga sudah saya tuliskan ya. Ini tesis. Kemudian ini ada banyak sih penelitian saya. Nah, nanti akan seperti ini gitu ya. Nah, ini web page tuh kayak gini. Cuman di sini saya belum tulis URL-nya. Harusnya dilengkapi dengan URL-nya ya. Sama kapan diakses. Nah, kalau web page ingat ya, tulis ini namanya siapa, kemudian publicationsnya di mana, detik.com misalkan ya. Page-nya mah kalau halaman website kan isi aja page-nya 1 sampai berapa halaman gitu ya.
Nah, yang terpenting adalah kapan diakses dan URL-nya. Nanti itu akan muncul semua di sini. Ya, tampaknya ini akan seperti itu. Ya, nah ini adalah tampak yang akan muncul di daftar pustaka kalian. Nah, kalau udah lengkap kayak gini, ya kalian bisa panggil dari sini. Nah, misalkan dari baca-baca, masukin Mendeley, masukin Mendeley, masukin Mendeley, tuh kayak gitu ya. Nah, dari sini kalian bisa memanggil. Nah, misalkan dari sini ya. Tahun depan sales buka akan naik 20%. Kata siapa? Lengkapi referensinya. Nah, di sini kalian bisa pakai Kodri misalkan. Nah, ya udah, tuh muncul kan? Kodri lagi misalkan ya. Mukhlisin, Dedin for Syariah ini atau dari Ahim Abdurrahim ya. Tinggal diklik aja. Tinggal oke. Nah, ini kita try aja. Nanti hasilnya akan seperti ini. Set, tuh, udah langsung ada. Ya. Terus Pak, perlu nulis daftar pustaka nggak? Gampang daftar pustakanya. Nah, mau tahu caranya gimana? Nah, split nih ya. Nah, ini berguna untuk kalian menulis apa? Untuk menulis KTTA. Ya, jadi ini akan membuat hidup kalian lebih mudah. Ya. Nah, di sini kan saya udah ada nih daftar pustaka. Ya, nah daftar pustaka, kamu tinggal ya nggak usah dikelompokin report dan buku gitulah, langsung aja nih. Udah pakai APA 7 ya. Nah, di sini klik ya APA 7, American Sociological dan kawan-kawan. Ada banyak lah ya. Ada Harvard, ada IEE. Nah, yang kita yang American Psychological Association 7 edition ya. Nah, baru di sini daftar pustakanya cara bikinnya gimana? Tinggal insert bibliografi. Klik aja. Dengan seperti itu udah langsung muncul. Ya, kalian udah nggak perlu lagi bikin daftar pustaka. Dan kalau ini kalian nambah gitu ya, pakai siapa lagi citasinya? Misalkan ya siapa ya? Tri Wahyuni gitu ya, misalkan. Ya Sutiono yang ada aja ya senangkepnya. Nah, nanti akan bertambah di bawahnya tuh. Set otomatis sesuai abjad. Jadi enak pakai Mendeley ya. Nah, kayak gitu. Jadi kalian dengan di sini saya kan nanti akan ngisi tuh hari Kamis ini malam ya untuk acara Brigada Satya ya apa sih Arcia lupa lah pokoknya itulah pokoknya ya untuk acara KTTA diskusi KTTA ini KTTA kalian udah jadi artinya apa dengan kayak gini ini saya sudah rancangkan buat kalian cara membuat KTTA ya dan intinya cuma 20 halaman kalau dituangkan ke jurnal ya. KTTA kalian ratusan halamannya dikompres jadi kayak gini udah beres seru kan. Nah, ya gitu. Dan saya udah kasih fondasi kepada kalian bagaimana cara melakukan pendahuluan. Artinya cara bikin proposal kayak gini. Ada latar belakang, ada indikasi masa, ada 10 pertanyaan terdahulu, ada tujuan. Kemudian metodologi cara nulisnya kayak gini nih, kamu baca nih yang mulai dari proses pengumpulan data gitu ya. Ada situs web, cari apa situs web, diketik di situ, dicatat semua di sini ya. Curhat apa yang udah kalian lakukan selama 10 hari ini ngumpulin data, perjuangan apa, tulis curhatnya di sini. Ya, tulis aja curhatnya dulu, baru nanti rapihkan dengan bahasa Indonesia yang baik gitu ya. Nah, baru analisis datanya udah saya kasih tuh, lihat nih caranya nih ya. Ada analisis ekonomi gimana caranya, gitu ya. Analisis industri pakai apa, bisnis. Artinya apa? Artinya kalau kalian udah bisa bikin ini proposal KTTA udah jadi. Kalian udah nggak apa ya, udah mikirnya kalau untuk akuntansi keuangan ya kayak gini. Nanti untuk akuntansi pemerintah menganalisis Pemda kayak gini juga bisa. Ya, tapi mungkin tidak sampai valuasi kalau Pemda, sampai finansial aja. Tidak sampai forecasting juga kalau Pemda ya. Cuman sampai ya ekonomi, industri, mungkin bisnis strategi, ya, akuntansi kalau bisa, sampai finansial udah beres. Kalau Pemda mah forecasting sama valuasi nggak perlu lagi, gitu ya. Nah jadi enak kan. Nah kayak gitu. Nah di sini saya udah kasih tahu juga gimana cara menuangkan hasil pembahasannya itu udah saya kasih guidance ya. Hasil analisis ekonomi kayak gimana, hasil industri gimana, semuanya terstruktur ya. Valuasi kayak gimana dan pembahasan. Terakhir pembahasan nanti. Ya, misalkan valuasinya kayak gimana, ya berarti rekomendasinya seperti apa gitu ya. Maka misalkan buy, sell or hold, nah misalkan kayak gitu. Nah, simpulan udah saya kasih guidance-nya tuh. Jadi di sini kalau harus konsisten dan tujuan. Kalau jika tujuan penelitian ada 2, kesimpulan wajib mencakup kedua hal tersebut dan ya numbering lah ya kalau kita. Jadi tujuannya ada 5 ya,
kesimpulan juga harus mencakup 5 poin tadi, gitu ya. Nah, dan ada juga kalau perlu implikasi kebijakan ya. Nah, kontribusi nanti kalian masukkan tuh nama kalian siapa, kontribusinya udah ngapain aja ya. Daftar pustaka udah pakai Mendeley. Artinya apa? Kalian udah siap untuk KTTA. Nah, udah saya rancangin nih metodologi kayak gimana, cara nulisnya kayak gimana ya. Nah, that's why dan ada abstrak ya. Nah, ini insya Allah lengkap ya. Nah, itu semua ya overview terkait dengan tugas kita ya, dimulai dari Mendeley, kemudian nanti download Jamovi ya seperti ini. Nanti saya ajarin di pertemuan selanjutnya. Tadi saya udah jelaskan analisis ekonomi pakai ini, nanti gimana caranya? Tadi saya jelaskan analisis industri pakai Porter ya, kemudian caranya gimana? Tadi saya sudah jelaskan juga gitu ya. Akan bikin kayak gini. Nah, terus analisis bisnisnya akan diperkuat pakai Porter juga yang generic strategis. Pakai ini nanti ada listnya juga ya. Terus udah gitu gimana akuntansinya ya, Anda akuntansinya akan saya ajarkan setelah ini 5 menit kemudian. Setelah itu gimana? Setelah itu ya sudah ya. Tinggal apa namanya, selain depresiasi kan tidak usah di undo. Hanya kalian menandai red flag-nya aja. Nah, red flag-nya itu cuma menandakan area-area mana yang akan kalian pakai untuk si forecasting-nya gitu ya. Yang mana kalau misalkan, oh ternyata ini ada masalah di acquisition cost ya, berarti ketika nanti forecasting, ya mungkin yang sales and general akan kita forecasting dengan berapa persen. Nah itu nanti kaitannya ke sana, sehingga semuanya logiknya tuh nyambung. Ya kayak gitu ya. Nah dari situ baru nanti financial analysisnya juga berkaitan dengan forecasting ya. Jadi ketika kita forecasting, analisis finansial, rasio-rasio itu mengikuti di bawahnya, sehingga kita kelihatan tuh perubahan rasionya seperti apa ya. Jadi kalau kita bikin trennya nanti akan kelihatan tuh rasionya itu, kalau kita gambar grafiknya akan kelihatan rasionya seperti apa grafiknya ya. Nah nanti valuasi terakhir ya, seperti itu. Udah deh beres, jadi deh laporan kalian ya.